Assalamualaikum, Sampurajan, Akang dan Teteh yang setia mengikuti channel YouTube Bumi Narveda. Ya, selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Kali ini saya Teh Rina, Kang Fahmi, ini yang baru bergabung juga Teh Rahma, dan narasumber kita Teh Kalila. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman di Bumi Narveda sudah tahu ya siapa itu Teh Kalila. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya kenalkan Teh Kalila ini adalah seorang penulis yang banyak mengulas tentang kesemestaan, dan sudah ada buku ya Teh? Ada buku baru. Buku baru. Boleh dijelaskan bukunya apa saja yang sudah Teteh? 15 hari lagi. Oh, 15 hari lagi ya. Nanti kita lanjut 15 hari lagi. Tunggu saja. Kita bedah buku ya. Ya, oke. Ya, tunggu saja nanti info dari kami ya. Teh Kalila akan meluncurkan buku barunya. Ya. Oh ya, sekarang ini kita berada di mana ya, Kang Fahmi? Ini pasti lagi nunggu-nunggu ditanya ya. Oh ya, kita nih sedang duduk bersama-sama di atas batu yang besar, dan lokasi batu besar ini ada di daerah Gunung Pancar, TWA, Taman Wisata Alam Gunung Pancar di daerah Sentul. Oke, Ya. Lanjut. Ya, ini sebenarnya tadi kami bersama rombongan teman-teman latihan blending di sini di alam terbuka. Ya. Nah, menarik tuh Teh. Kita blending di atas tanah tadi kan? Iya benar. Kayaknya bahasan kita hari ini kayaknya enak tuh yang dibahas. Iya, tentang latihan olah nafas. Tapi sebelumnya ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perlu saya informasikan dulu pada teman-teman, di perguruan kami Lantera Delemurian Meditation itu ada latihan olah nafas yang namanya adalah latihan olah nafas Lantera. Nah, guru kami di perguruan ini bernama Kang Diki Zainal Arifin, atau yang biasa kami sebut beliau dengan Gala Zentra. Nah, di antara jurus-jurus yang diajarkan oleh Kang Diki itu ada yang diinstruksikan untuk dilatih di atas tanah dengan tanpa alas kaki. Jadi itu tuh sepertinya ada keterkaitan dengan diri kita ini bagian dari semesta gitu. Untuk dari sisi kesemestaan nih, kebetulan kita punya narasumber kita Teh Kalila. Bisa nggak Teteh penjelasan atau penjabarannya, kenapa sih kita lakukan latihan olah nafas itu di atas tanah dengan tanpa alas kaki gitu Teh? Pakai istilah lainnya itu grounding ya. Nah iya betul, Teman-teman grounding. lebih familiar dengan istilah grounding, dimana kita barefoot, tidak pakai alas kaki, jalan-jalan aja tuh di tanah gitu ya. Baik itu tanah basah, tanah rumput, pantai juga bisa. Ya, sekarang membahas dari sisi kesemestaannya ya, kenapa ya? Mari kita bahas dari sisi keterhubungan dulu. Kalau seandainya kita barefoot atau tanpa alas kaki, menyentuh tanah berarti kan tidak ada penghalang. Nah, filosofinya adalah kita melepas penghalang kita dari bumi ini dan menyatu dengan bumi kita. Ini filosofinya. Tapi secara saintifik memang itu terbukti bahwasanya elektromagnetik bumi ini terhubung dengan elektromagnetik tubuh kita. Jadi terjadi sirkulasi
Nah, antara tubuh kita dengan tanah. Itu bisa diteliti dan udah banyak sih penelitian tentang itu. Nah, jadi yang mau kita bahas fokusnya kali ini tentang kesadarannya. Ya, kesadaran. Kesadarannya, karena itu yang jarang dibahas. Iya, kalau betul. tentang manfaat grounding, gimana cara grounding dan lain sebagainya, itu bisa klik Google dan udah banyak banget artikel tentang itu. Teman-teman bisa cek dan bisa bersaksi sendiri ke dalam tubuh kita, bahwasanya habis sebelum kita grounding, setelah kita grounding, itu manfaatnya luar biasa sekali buat tubuh ya. Udah bersaksi lah. Sebenarnya begini Teh, kenapa saya tuh berpikir ya, Kang Diki kenapa menginstruksikan kita latihan di atas tanah dengan tanpa alas kaki, terutama kalau jurus itu ya Kang Fahmi, jurus DNA, nafas semesta. Ya, jurus DNA, jurus nafas semesta, 2 itu yang saya ingat instruksi beliau, lakukan ini di atas tanah. Beliau juga memberikan contoh kepada kita. Sebenarnya kita sih tahu ya, oh itu manfaatnya supaya karena kita bagian dari semesta, ya mungkin supaya ada keterhubungan. Tapi penjabarannya itu kita nggak tahu. Kita sebenarnya ada apa sih, kenapa harus di situ? Mungkin teman-teman di channel Bumi Narveda juga berpikir begitu, karena kan kita boleh dong melakukan di dalam rumah, di atas ubin gitu kan. Kenapa harus di situ? Ada apa gitu. Nah, saya tuh sempat berpikir seperti itu. Tapi ini baru pemahaman saya. Pemahaman saya, apakah ini suatu pintu gerbang untuk kita memahami diri kita dulu, move in, baru setelah itu keluar. Apa seperti itu? Ini pemahaman karena saya memang itu. Awalnya dirimu adalah gerbang sang pencipta. Dirimu adalah gerbang sang pencipta ya. Jadi kita itu memang diawali dari diri kita gitu. Dari diri kita baru keluar. Jadi apakah sekarang gini lah, kita ngomongin tentang hubungan manusia dengan bumi gitu. Itu kan suatu hal yang masih sudah dari luar. Apakah dari dalam kita sudah merasakan gitu loh. Nah, itu. Apakah dari nasi yang kita makan setiap hari, air yang kita minum berkali-kali, dari kita 0 bulan sampai besar seperti ini, apakah kita bisa menyadari itu hadir karena keterhubungan kita dengan bumi? Dari sesuap nasi aja kita harusnya sudah merasa connected ya ke bumi ini gitu loh. Karena dari situlah kita yang nanam, betul. Tapi dari situlah muncul kehidupan. Dari menyadari apa sirkulasi yang di dalam diri itulah, dan bagaimana sirkulasi yang di dalam diri itu terhubung dengan yang di luar diri, maka keterhubungan itu akan muncul dan diharapkan selaras. Nah, diharapkan keterhubungan itu berlangsung selaras. Apa sih maksudnya berlangsung selaras itu gitu loh. Nah, contohnya balik lagi ke tadi, nasi yang kita makan. Saat kita memakan nasi itu, yang kita pikirkan adalah keberadaan nasi itu gitu loh. Tapi kita tidak merunut mundur gitu loh. Bagaimana nasi itu bisa ada? Nasi itu akan jadi sel-sel yang ngebentuk tubuh kita. Nah, apabila kita mampu menyadari keterhubungan kita dengan nasi itu, otomatis sel-sel yang terbentuk dari ke dalam tubuh, menjadi tubuh kita itu, menjadi bagian diri kita itu, akan memiliki kesadaran sesuai dengan sebagaimana energinya. Jadi ada yang namanya energi flow gitu, energi yang mengalir. Bagaimana kita mengarahkan energi itu sesuai dengan kesadaran kita mengarahkannya. Nah, itu tingkatan selanjutnya. Makanya diawali dengan tadi, kita terhubung dengan bumi lewat latihan-latihan itu. Diharapkan kita terbiasa sehingga kita mampu menyadari keterhubungan itu, dan kita mampu mengalirkan energi yang positif dan selaras dengan alam. Oke Teh, nanya sedikit. Tadi kan ada disebutkan
keterhubungan dengan bumi. Ya, mungkin sebagian kita nih, atau saya lah, kita nih masih merasa bumi adalah bumi, kita adalah kita. Gitu. Seperti terpisah aja. Seperti terpisah, walaupun kita berdiri, berjalan dan beraktivitas di atas bumi. Nah, bagaimana caranya kita memaknai dan juga menyadarkan kita sendiri bahwa kita ini dengan bumi ini tidak bisa terpisahkan gitu teh. Memang di dalam beberapa informasi di Google atau pernah yang di Pesan Semesta YouTube itu bilang kita ini makhluk geoelektrik, bioelektrik gitu ya. Bumi ini adalah sumber charge-nya gitu loh. Nah, sekarang bagaimana membumikan bahasa itu sehingga kesadaran kita ini bisa langsung jelek gitu teh istilahnya. Bahasa dasarnya gimana ya? Bahasa lembutnya gitu. Bahasa gampangnya gitu loh teh. Bahasa gampangnya biar kita gimana sih cara ngebahasainnya kalau seandainya kamu itu sama bumi itu terhubung gitu loh. Iya. Nah, kamu tuh nggak terpisah satupun dengan bumi. Muter saya ngomongnya teh. Iya. mau bahasanya gitu. Jadi kamu tuh terhubung dengan bumi udah gitu ya. Nah, memang ya namanya kesadaran itu butuh proses. Meskipun pada keniscayaannya pada awalnya kita itu memang terhubung, cuma kan sudah begitu lama kita tidak dipahami itu gitu loh. Kita tidak diajarkan itu dari awal. Coba kalau seandainya mungkin anak kita ya, teman-teman punya anak umur 1 tahun ya, udah bisa diajak komunikasi, coba deh sering-sering diajak dia ke alam. Nanti dia akan merasakan sendiri gitu loh. Dia akan terhubung sendiri karena itu udah naluriah alami. Masalahnya adalah naluriah alami kita itu di blok gitu. Nah, dari kecil ya kan. Saya aja baru merasakan alam, maksudnya ya, baru merasa kayak alam tuh penting gitu. Kita terhubung alam itu baru di umur di sekarang aja gitu. Sama teh. Sama ya. Nah, berarti kan kita kan dulu kan ya kita jalan-jalan ke alam ya cuma buat jalan-jalan. Iya, gitu, nggak ada lewat gitu loh. Bahkan untuk merasakan sesuap nasi itu berasal dari alam aja enggak gitu kan. Nah, gimana caranya gitu. Nah, kita mulai saja dari diri kita sendiri. Karena sekali lagi energi itu menular. Energi itu bisa memberi efek. Merambat apa gimana? Menularnya. Dalam arti kata gini loh. Gini deh, kalau Teteh di samping orang yang marah-marah nggak enak kan? Iya, nah, itu enak menular. banget. Nah, auranya. Auranya nggak nyaman gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena kita memiliki elektromagnetik tadi dan itu memancar. Nah, memang kita nggak mungkin juga ya ada orang lewat terus kita bilang, kamu terhubung lo sama bumi. Kita kuliahin setiap orang kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, berarti kita balik lagi kayak kata yang Teteh tadi bilang, move in. Nah, kita tanamkan itu ke dalam diri kita, ke keluarga kita yang terdekat, ya anak-anak kita, bahwasanya betapa pentingnya hubungan kita dengan bumi. Penting di sini dalam arti kata bukan berarti kita takut bumi itu nggak ngejaga kita, bukan berarti kita takut bumi itu tidak memberikan hak-hak yang harusnya kita terima. Tetapi dalam arti kata kayak gini, untuk mengingatkan kembali makna keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Untuk mengingatkan kembali tugas kita. Tugas manusia itu disebut adalah khalifah fil ard, pemimpin di atas muka bumi. Bahkan buminya aja nggak dikenalin. Bahkan dengan buminya aja terputus. Gimana mau memimpin? Nah, bagaimana mau memimpin gitu kan? Nah, dari situ, jadi memang PR kita memang masih sangat besar sekali, terutama PR untuk mengikis blok-blok yang menutup keterhubungan kita dengan semesta. Caranya ya, pertama tadi kita coba ajari dulu diri kita, jadilah kita pemancar energi yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kita mau dan kita ada keinginan besar gitu loh, orang-orang tuh merasakan, orang-orang itu memahami gitu loh bahwasanya dirinya terhubung dengan bumi. Mari kita mulai dengan diri kita. Karena kalau seandainya kita sudah jadi dorval, kita memancarkan energi positif itu, akan lebih mudah. Bahkan dengan kita jalan-jalan,
tuh kayaknya dia asik banget ya, nyaman banget ya dia ada di alam. Nah ikutan ah. Nah nanti kan yang ikut-ikut tuh kan akan bersaksi sendiri, dan dia akan merasakan kedamaian itu. Contohnya Teteh sering diajak ya awal-awalnya ya ke alam ya, gimana rasanya? Coba Ya, pengalaman. awal-awal sih masih asing ya, asing gitu, sama tanah juga nginjek geli gitu. Masih karena nggak pernah gitu kali. Tapi kalau lama-lama ya nih kayaknya enak kok rasanya nginjek tanah gitu. Dari yang mulai apa ya, bener-bener asing sih, asing banget. Baru-baru beberapa setahun Nggak ini nyaman mungkin gitu ya Teh? Iya, Di becek-becek telanjang kaki gitu ya? gitu Iya, kan. bener. Kalau dulu kan kita bilangnya belok, ih kotor gitu Nah, kan. itu dia. Tapi sekarang kita malah hobinya telanjang kaki. Ya, di tanah malah Di kan. tanah. Tapi sekarang gimana Teteh setelah mengalami perubahan itu, apa yang Teteh rasakan saat ini? Lebih sebenarnya sih baru banget ya ngerasain yang oh iya ternyata harus peduli ya sama alam gitu. Dan ternyata kita tuh harus menyatu sama alam, sampai yang tadi aja di sini lihat siapa ya tadi buka sendal, ikutan buka sendal, oh ya enak, padahal masih agak-agak takut gitu. Itu sih lagi proses belajar kayak bener-bener mencintai alam gitu aja. Tanpa ada istilahnya, Teteh itu kan secara otomatis ya perasaan itu muncul kan di dalam diri, bukan karena ikut-ikutan orang atau apa, tapi setelah merasakan, Teteh merasa sebenarnya udah terkoneksi gitu ya, Teh Setiap kita Khalila. terkoneksi. Gitu ya. Karena setiap detik tanpa jeda kita menghirup oksigen. Kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon ini, menghasilkan oksigen untuk kita. Apakah itu bukan sebuah keterhubungan? Nah ya kan, kita melupakan itu loh. Kita benar-benar melupakan keterhubungan kita dengan alam ya, dengan bumi kita, dengan tempat yang seharusnya kita pimpin dan kita jaga gitu. Kita bahkan melupakan nafas kita sendiri. Iya ya, tiap hari kita kan Iya, tanpa jeda loh. Iya, Kalau kita berjeda nafas, nggak ada orang yang jeda nafas itu beberapa menit aja ya udah innalillahi. Teh nanya nih Teh, gini Teh, salah satu jurus yang dijelaskan sama Kang Diki waktu itu ada jurus nafas semesta. Itu kan kakinya agak dibuka lebar. Nah, terus beliau bilang gini, ingat latihan ini kita ini dibantu sama bumi, kaki kita menapak. Jadi energi penguatan sel tubuh kita, itu dibantu oleh bumi dan yang di atas bumi. Gitu. Nah maksud saya gini Teh, kan kalau kita bicara energi dan segalanya, nih kita lagi di alam ini kan seperti merasakan lain nih Teh ya. Mungkin kalau teman-teman yang sedang ada di sini nih, ketika kita syuting di sini nih, itu luar biasa gitu. Nah maksud saya gini Teh, ada nggak tips secara simple bagi kita nih yang awam atau yang mulai mau merasakan keterhubungan kita dengan bumi, tempat kita berpijak, berdiri dan hidup, itu gimana Teh ya? Soalnya kan ini binatang-binatang yang bunyi-bunyi ini kan ada di pohon-pohon gitu. Pokoknya gitu deh Teh. Pokoknya gitu. Pokoknya teman-teman itu begitu. Oke. Anak saya yang kecil, kemarin itu dia ketakutan waktu yang kita sering-sering gempa itu ya. Beberapa bulan lalu kan gempa, dan beberapa kali di beberapa daerah dia ketakutan. Dia bilang, mama ayo mama, kita tanam pohon nanti yang bakal nyelamatin bumi. Sampai begitu ya Teh? Iya, dia pulang sekolah gitu, ayo mama, ayo kita tanam pohon nanti yang nyelamatin bumi. Nah, dan saya nggak pernah ngajarin. Nah, entah dia melihat dari mana ya, katanya dia lihat dari YouTube. Nah, berarti kan informasi ya, menyelamatkan anak saya gitu, mendekatkan anak saya. Nah, jadi tips saya yang paling sederhana itu adalah kalau misal kita sudah
sekelibet meskipun tidak intens adalah perbanyak informasi. Karena informasi itu mendekatkan kita untuk menggunakan akal kita sehingga kita memproses. Semakin kita menggunakan akal kita, semakin otak kita itu memproses data, semakin dia jadi curious, semakin dia jadi penasaran. Akhirnya dia mau mempraktekkan gitu loh. Rasa penasaran manusia itu sangat besar sekali. Saat dia sudah penasaran dan dia mengimajinasikan apa yang dia mau, itu bisa jadi gerbang pengetahuan yang luas. Saran saya yang paling deket itu, beli buku tentang alam, buka YouTube tentang alam, cek BBC, ya be curious lah gitu. Penasaran terus. Jangan halau itu. Cuma memang kita punya satu kendala ya. Kendalanya itu adalah bagaimana kita mengatur porsi supaya seimbang. Ya, bagaimana kita mengatur porsi, tapi pasti bisa lah, teman-teman pasti bisa. Tips saya yang paling sederhana itu, informasi itu harus intens. Ngobrolin tentang alam, pergi ke alam, rasain, baca buku apa, pokoknya penuhin otak kita dengan curiosity itu. Karena itu nanti akan mendekatkan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena pikiran itu adalah aliran energi. Apa yang kita pikirkan itu bergetar. Dan semakin kita menggetarkan sesuatu, semakin kita dekat dengan sesuatu itu. Itu paling sederhananya seperti itu sih menurut saya, Kang. Barangkali. Jadi kita harus berusaha mencari informasi, fokus mencari informasi itu gitu. Informasi misalnya saya kan lagi saat ini kan memang saya berusaha mencari informasi tentang kesemestaan diri atau kesemestaan di luarnya. Ya tentunya saya tuh berusaha untuk seperti inilah, kita ke alam seperti itu. Walaupun kadang itu saya tuh sukanya gini teh, kalau nggak seperti teman-teman ya, dapat inputan begini-begini enggak. Jadi saya pokoknya udah saya pengen merasakan aja kedekatan itu, seperti kayak gini nih sekarang, mendengar suara tonggeret, merasakan angin, merasakan sinar matahari ke saya. Ini saya seperti itu, berusaha seperti itu mendekatin gitu. Mungkin seperti itu kali ya, maksudnya. Lebih ya. Jadi masing-masing kita unik, punya cara. Masing-masing kita punya cara yang menyenangkan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kita merasa menyenangkan dengan cara ini ya wes, lanjutin aja. Percayalah bahwasanya energi yang kita bangun itu akan menarik suatu kenyataan yang berbeda gitu loh. Niatkan saja gitu, maksudnya niat di sini itu bukan yang ngedikte ya. Kebanyakan orang berpikir kalau niat itu harus berlangsung seperti apa yang dia rencanakan gitu loh. Enggak, niat itu akan flow, akan mengalir sendiri dengan caranya sendiri gitu loh. Ada pertanyaan? Ada gini nggak teh? Maksud saya ini kan kalau pengetahuan yang kita pernah terima dari kecil itu bahwa kita ini dari bumi, karena sari pati bumi itu menjadi bibit kehidupan kita gitu. Nah, maksud saya kira-kira nih mulai membesarkan kesadaran itu kepada kita sehingga membantu keterhubungan dengan bumi itu, kira-kira penjabaran yang enak itu gimana teh? Ya memang sekolah-sekolah banyak mengajarkan pendidikan pengetahuan seperti itu. Namun keluar dari sekolah kan kelihatan anak-anak biasa aja, udah kayak gitu. Pengetahuan yang di kelas segitu, tetapi di luar kelas udah nggak ada keterhubungan gitu loh. Jadi kira-kira ada nggak ya teh yang memberikan kekuatan kepada siapa saja itu akan hal kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari bumi, sehingga kita akan care, akan sangat terus terbangun kesadaran itu bahwa nggak bisa lepas dari bumi ini. Nah, mungkin kaitannya tadi teh, kita ini kata makhluk bioelektrik, sedangkan bumi ini sumber elektriknya teh. Apa gimana itu ya istilahnya? Iya. Jadi kan
kenapa apa yang kita pelajarin di sekolah itu tentang alam apapun itu tidak meningkatkan kesadaran kita tentang sama alam itu sendiri. Kenapa ya? Karena tujuannya kita sekolah itu apa? Tujuan kita sekolah itu adalah nilai. Iya. Ya, jadi tujuan itu selesai, kita lulus dari situ ya sudah, itu tujuannya. Makanya tadi niat itu penting. Apabila kita belajar menimba informasi, niatnya untuk apa? Karena kan dari awal kan kita masuk sekolah niatnya untuk menyelesaikan pendidikan, mengejar itu, nilai, dapat sertifikat, lulus, dapat ijazah, terus ya cuma gitu doang dah. Status jadinya ya. Jadinya status. Gitu kan. Nah, statusnya sudah kita terima ya sudah. Sudah. Nah, jadi karena niatnya berbeda, jadi kita harus belajar lagi, relearn. Kita harus belajar lagi dengan niat yang berbeda juga. Supaya kita sampai. Manusia itu kadang dia nggak memperhatikan niatnya sendiri. Jadi kayak robot. Dia tidak memperhatikan. Ya, kayak kita buka nge-scroll YouTube gitu. Ini sebenarnya kenapa gitu. Kita ngapain, itu apa tujuannya, apa niatnya, apa. Nah, seorang pemimpin itu harus memahami itu, dia harus paham betul niatnya, karena itu esensial. Bahkan nggak semua orang juga niatnya itu kan tulus. Mendekat dengan alam untuk memahami tugasnya, ya. Rama kayaknya mikir teh. Rama kayaknya mikir. Ada yang mau ditanyain, Teh Ada Rama? pertanyaan enggak? Apa ya? Enggak sih, lebih ke ini kan berarti tadi yang Teh Kalila terangin kesimpulannya, kita ini kan pemimpin ya buat diri kita sendiri. Berarti apapun itu kembali ke kita gitu ya. Nah, yang pertanyaannya terkadang kita masih kayak khawatir sama persepsi orang lain, penilaian orang lain gitu. Nah, untuk cara nguatin diri kitanya itu gimana Teh? Karena kan memang itu kayaknya kekhawatiran ntar kalau kita misalnya berbuat A, ntar si B begini nggak ya, masih ada seperti itu. Ya, itu kekhawatiran umat manusia pada umumnya ya. Orang yang tidak khawatir itu justru tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kita diajarkan normalnya seperti itu. Normalnya manusia menjadi khawatir terhadap penilaian orang lain. Kita sudah diajarkan itu dari kita TK, dari kita kecil sampai kita lulus, seterusnya itu sudah diajarkan. Wajar, itu normal. Tidak normalnya adalah saat kita sudah tidak lagi khawatir dan bersedih. Nah, gimana caranya? Caranya sederhana. Kenalilah diri kamu gitu loh. Sekarang kita khawatir orang lain ngomong kita kayak gini. Terus kalau kita khawatir orang lain ngomong kita kayak gini, kita harusnya kayak gimana? Nah, udah tahu belum harusnya kita kayak gimana? Saat kita sudah mengenal diri kita, tahu tugas kita, paham apa makna yang kita bawa dalam hidup ini, mengerti dengan jelas tugas saya ini apa, maka kita akan membentuk sebuah komitmen terhadap diri kita, terhadap makna yang dititipkan ke kita. Komitmen itulah yang akan menguatkan kita, bahwasanya inilah tugas saya dari Sang Maha yang menciptakan saya. Apakah saya akan menggoyahkan itu karena omongan orang lain? Apakah saya akan mentuhankan omongan orang lain? Apakah orang lain masih jadi Tuhan buat saya? Siapa Tuhan saya sebenarnya? Makanya Rasulullah kan bilang, siapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak akan mengenal Tuhannya. Jadi kenalilah diri sendiri supaya kita tahu siapa yang harusnya kita tuhankan. Teteh tadi di awal ada ngomong kita nih ya, manusia adalah gerbangnya Sang Pencipta ya. Iya. Itu ngomongannya filosofis, dalam dan berat. Gimana ya Teh ya? Supaya kita punya kesadaran itu. Ini juga kaitannya dengan kehidupan kita di atas bumi ini gitu loh Teh. Jadi saya juga bertanya ini mungkin mau membangkitkan kesadaran saya juga akan ke totalitas sebuah kehidupan yang saya harus jalankan secara utuh gitu loh Teh.
ya terhubung dan ini gitu. Kira gimana teh kira-kira? Saya nanya kayak orang bingung aja gitu. Oke. Kau adalah gerbang Sang Maha Pencipta. Dulu gini, segala sesuatu itu ada karena tidak ada, ya kan? Ada karena tidak ada. Nah, saat kita berbicara dengan tidak ada, berarti tidak ada itu diciptakan lebih awal ya? Iya. Ya, tidak ada itu diciptakan lebih awal. Nah, berarti ada campur tangan Sang Pencipta di sini gitu loh, yang menciptakan tidak ada supaya ada tuh ada. Nah, habis itu udah sama dengan keberadaan kita. Alam, bumi, galaksi, multiverse mungkin kalau memang ada. Nah, bagaimana sih kita menyadari hal itu gitu loh? Bagaimana kita bisa menyadari bahwasanya keberadaan saya itu matter gitu loh, berarti gitu loh. Keberadaan saya itu berarti. Nah, tahap dasarnya itu tadi, kita harus mengenal diri kita dulu ya, total, secara totalitas, benar-benar mengenal, bukan sekedar kayak, saya mah kayak gini orangnya gitu, bukan, benar-benar mengenal sampai mengakar, sampai mengakui secara jujur, sejujurnya bahwasanya Zat Maha, Sang Maha Pembuat yang membuat keberadaan saya ada itu lebih dekat dari urat nadi saya sendiri. Berarti dengan yang move in itu mungkin. Dengan move in. Jadi mulai dulu dengan move in. Apapun hasrat kita, keinginan kita untuk mencapai kesadaran level apapun, kebahagiaan kita, misi yang terselesaikan mungkin, apapun itu mulai dengan move in. Karena di dalam diri kita ini sudah ada kelengkapan database. Hal apa yang kita harapkan saat ini, kita ingin sadar. Kayak gini, saya ingin jago ini, saya ini, saya ingin tuh pengen bermakna ini. Itu udah ada. Kenapa? Karena ketiadaan itu selalu ada. Jadi ada itu udah ada gitu loh. Nah, caranya adalah untuk menggapai itu. Berarti kita itu gerbang itu artinya kita ngeluarin gitu loh, kita masuk ke dalam diri kita sendiri dan masuk gitu, semua udah ada di sini, udah cukup, udah enough. Nah, saat kita memahami bahwa kita sudah enough, dan itu butuh proses ya, kita udah enough, udah cukup, maka tugas kita adalah bukan lagi keluar dan mencari, tapi ngeluarin yang di dalam. Keluarin yang udah kita punya itu ya. Yang kita punya tapi belum kita sadari. Ngeluarin kecukupan itu, mengeluarkan rahmatnya bagi semesta alam. Namanya bagus. Sama ya. Mengeluarkan rahmat. Rahmah. Rahmat. Sama lah ya hatinya. Rahmat sama rahmat beda ya. Beda teh aja. Rahmat kayak tukang nasi goreng di rumah. Nah ya. Jadi seperti itu Kang. Jadi kita mulai dengan move in secara total dan itu memang makan waktu. Makan proses. Dan kita tidak tahu sampai di mana. Dan jangan pernah tahu sampai di mana. Kalau bisa jangan pernah berakhir. Kenapa move in itu tidak pernah bisa berakhir? Karena kesadaran kita itu auto level. Nah, selalu level up. Saat ini adalah kesadaran. Saat ini kita memiliki kesadaran. Next kita mungkin naik. Dan itu kita nggak tahu seperti apa nanti. Jangan pernah berpikir bahwasanya level kesadaran itu cuma sampai 10. Jangan mendikte seberapa besar Sang Maha Pembuat mampu membuat kita. Ya, kalau Sang Maha berarti itu udah di luar level. Maha. Nah, jadi biarkan kemahaan itu melekat persis dalam diri kita. Saya jadi kalau seandainya kita dibilang cukup, merinding nggak? 1 miliar cukup, jangan bilang 1 miliar itu cukup. Nolkan diri kita dan jangan bilang 1 miliar cukup. Kalau kita bilang dengan
tidak tersinggung dengan orang maka saya sudah sabar. Jangan, kamu bisa lebih dari itu. Jangan berpikir kok kamu sudah pintar, kamu bisa lebih pintar dari itu. Kamu bisa lebih bermanfaat, lebih bermakna dari itu. Biarkan sifat maha itu menempel di diri kita. Nolkan penilaian kita tentang seberapa levelnya kesadaran kita itu. Biarkan. Jadi jangan biarkan kitanya itu membatasi diri ya. Kita membiarkan diri kita tidak terbatas. Betul. Agar semuanya bisa keluar. Asal itu gerbang sang pencipta. Seberapa besar kapasitas membuat ketiadaan, menciptakan ketiadaan. Oke. Misal semesta ini multiverse, kita belum bersaksi ya semesta itu multiverse. Jadi andai multiverse, andai di luar sana ada ratusan juta galaksi, dan itu semua ada, dan semua itu terangkum di dalam ketiadaan. Seberapa besar sang pencipta itu menciptakan ketiadaan, di mana semesta itu masih disebut unlimited, tidak terbatas. Bayangkan coba, itu filosofi yang membuat kita, dirimu adalah gerbang sang maha pencipta. Itu adalah filosofi dan spiritual di tempat yang sama yang mengingatkan kita untuk tidak membatasi diri kita. Don't judge yourself. Oke, jangan membatasi. Kenapa kita tidak boleh membatasi diri kita? Kenapa kita tidak boleh membatasi diri kita? Karena itu tadi yang membuat diri kita itu tidak terbatas. Berarti boleh nggak saya ngomong gini? Kita latihan yang sifatnya grounding atau menggroundingkan diri, itu bagian dari move in kita nggak teh? Bangga. Agar kita tidak terjebak pada satu grounding manfaatnya ini. Betul. Padahal guru kita Galazendra kan memang mengajarkan tidak dengan menjabarkan, tapi banyak clue gitu loh. Iya, clue-cluenya banyak. Clue gitu. Jadi saya juga ingin, saya pribadi lah, agar yang namanya grounding, walaupun bahasanya seperti simple, itu juga menjadi gerbang sebuah aktivitas kita untuk memahami kita adalah gerbang dari Sang Pencipta tadi ya teh. Apapun itu, bahkan ke saat kita minum, bahkan saat kita pergi ke kamar mandi, ya kan, bahkan saat kita duduk dan kita termenung gitu. Bayangin coba, gimana ya otak saya kok bisa termenung gitu loh. Bagaimana otak saya bisa memikirkan suatu hal yang tidak ada gitu. Itu kan suatu kinerja kan, ya kan. Nah, jadi bahkan dalam nafas pun, dalam apapun itu, kita maknai kemahaan itu dengan susah bahasanya, seromantisnya, sedramatisannya. Ya, jadi apapun itu, dari mulai kita mengicip air, oh ya ampun, air ini panas, air ini dingin, itu kan kinerja gitu. Oh, itu ada kinerja jiwa kita yang bekerja di situ gitu. Oh, berarti juga ketika kita grounding tuh bener-bener rasakan gitu. Tanah, air dinginnya semua ya. Dinginnya semua, lembeknya, bagaimana ini bisa begini, kan katanya kan semuanya kan ada energi ya. Iya. Ya kan. Nah, bagaimana energi bisa terbentuk dengan berbagai macam bentuk ini gitu. Jadi biarkan diri kita tuh benar-benar tenggelam untuk benar-benar memaknai kemahaan itu. Dihanyutkan ya teh. Hanyutkan diri kita di situ. Itu tuh butuh setiap ada waktu tertentu atau memang setiap kita beraktivitas harus kayak ada rasa? Waktu itu adalah saat ini. Berarti secara kita sadar Ya, gini ya. apa yang kita miliki itu adalah saat ini. Bukan nanti saat anak saya udah tidur, bukan nanti saat saya udah tiduran, bukan nanti tanggal 12, bukan. Waktu adalah saat ini. Jadi keberadaan kita dengan Sang Maha, kehidupan kita ya saat ini. 1 jam kemudian saya nggak tahu kehidupan saya akan ada atau enggak. Jadi kita maknai saat ini. Kita hadir di sini, hadir di sini saat gitu ini. ya. Bayangin coba kalau kita benar-benar bisa mempraktekkan ini, seberapa netral pikiran kita mampu bervibrasi, ya kan? Nol banget kan? Saat ini ya sudah saat ini. Saat nanti kita harus menghadapi omongan orang yang ya
ya itu saat itu. Ya kan, saat kita harus menyelesaikan tugas kita, ya itu saat itu, saat ini. Jadi kita totalitas mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan. Jadi maksimalkan hari ini, detik ini. Ya, kalau hari masih bisa dihitung. Oh gitu. Detik masih bisa dihitung. Saat ini. Nggak bisa dihitung, ya. Oh begitu ya. Saat itu susah memaknainya. Saat ini gitu. Kalau detik masih bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, 10 detik. Kalau saat ini ya udah sekarang. Berarti kalau kita lagi makan secara sadar, lagi tidur lakukan dengan sadar gitu ya. Iya, Segala apapun itu ya, gitu betul. ya. Lakukanlah secaranya secara. Kameramen boleh nanya nggak? Ya, boleh. Kasihan. Ayo, gabung, ayo. Sini aja. Sebelah sini. Di sini aja. Aduh. Komennya malu. Tadi kan harus hadir saat ini ya. Berarti dalam kondisi apapun saat itu, dimanapun ya hadir, harus ada di situ, tidak memberikan yang lain gitu maksudnya, atau Ya. bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya. Jadi saat ini manusia itu kan adalah jasad, jiwa, ruh, menghasilkan Kesadaran. Nah, itulah si kesadaran itulah yang saat ini. Karena kenapa? Otak kita itu menyimpan memori, dia bisa ke depan, dia bisa ke belakang, dia bisa mikirin apa aja dia khayal. Nah, untuk ngelatihnya adalah jadilah kesadaran itu yang mengendalikan pikiran, yang mengendalikan jasad gitu loh. Nah, semakin kita melatih diri untuk fokus hanya pada saat ini, semakin nanti energi kita terfokus. Nah, jadi energi kita memusat. Nah, energi kita memusat di situ. Enggak Kemana-mana sesuai pikiran kita gitu ya. Karena kan itu kan memakan energi juga. Iya. Pikiran kita yang kemana-mana itu memakan, apalagi perasaan. Oh, iya. Ya, apalagi perasaan itu lebih kuat lagi ketimbang cuma sekedar pikiran. Jadi dengan itu kita jadi padat. Energi kita secara energetis kita padat. Karena dia kita saat ini. Ya nanti kalau kita kan juga kan nggak jago-jago amat ya, kita lagi kayak gini. Oh iya ya ampun, belum bayar listrik. Itu mak. Bapak-bapak yang nyiapin. Oh iya. Oh ya ampun, papa belum transfer. Ya nggak apa-apa, ya kan? Ya nggak apa-apa, ya kita selesaikan aja. Berarti itu kan, oh ya itu PR yang harus saya selesaikan. Terutama hal-hal yang besar ya. Kalau itu kan hal-hal yang ya sederhana lah. Hal-hal yang besar itu biasanya ya kayak sangkut paut kita dengan orang lain, tugas kita yang belum kita kerjakan, tanggung jawab itu selesaikan. Jadi rapi gitu kita hidupnya gitu. Selama ini pikiran kita bawa kita kemana-mana. Iya, nggak kan? distract, akhirnya kita jadi lelah karena ada energi kita nggak padat. Nah, apa yang mau Teteh? Ya, tadi tuh yang Teh Kalila bilang saat ini. Kalau saya mengkaitkan dengan latihan ya. Kalau kita di latihan, itu kan kita tarik, tahan, tarik napas, tahan, buang napas, atau yang tekniknya napas perut. Itu kan juga harus perlu pemfokusan pikiran dan perasaan. Jadi saat itu kita juga harus sadar gitu kalau kita fokus dengan energi di dalam tubuh kita agar semakin terbentuk dan bagus mengalirnya sirkulasi energi itu. Jadi sepertinya memang Gala Zentra itu salah satu ya, mungkin memberikan salah satu clue ke kita agar kita nanti di kehidupan kita itu terlatih dengan latihan yang itu nanti untuk mengaplikasikannya di kehidupan kita, itu kita akan bisa nanti mengatur, mengendalikan lah istilahnya, pengendalian dalam tubuh kita ini. Mungkin ya seperti itu ya, keterhubungan kita dengan semesta, terus juga
untuk men-trigger kesadaran diri sejati kita. Itu semua ya bagi saya apa ya, kalau kita dalami move in ini, maksudnya move in itu seperti kayak bermakna banget hidup ini rasanya Teh. Kalau kita merasakan sadar diri, apa sih ya namanya itu. Jadi itu hidup itu rasanya bermakna banget. Tidak apa ya, lewat begitu saja lah, itu bukan begitu rasanya. Walaupun yang kita lakukan itu tuh kalau orang ngeliat tuh biasa-biasa aja, tapi kalau saya ngerasain oh hidup itu bermakna aja. Seperti itu. Gimana kalau Kang Fahmi? Ya. Kang Fahmi senyum-senyum aja. Jadi bahasan kita grounding ini rupanya dijabarkan cukup luas ya Teh. Ya. Berarti grounding pun bukan sekedar grounding ya. Berarti grounding plus istilahnya. Artinya groundingnya benar-benar kita terkoneksi. Bukan ke bumi saja tempat kita berdiri, tapi terkoneksi dengan Sang Pencipta kita. Sang Pencipta bumi ini juga ya Teh. Kayaknya seperti itu Teh kalau saya ngomong sebentar aja. Gitu Teh. Ya tadi salah satu poin yang Teteh kasih jelasin ke kita, ya itu, kita itu adalah gerbang Sang Pencipta. Ya mungkin setiap kita itu untuk menuju ke situ ya banyak cara, ya, dengan bermeditasi, dengan apa, lebih mendekatkan diri ke alam, itu banyak lah cara-caranya. Tapi mungkin salah satu yang di Lantera, salah satu yang clue yang dikasih oleh Kang Diki Zainal Arifin, yang diajarkan beliau itu ya dengan cara berlatih olah nafas. Ya mungkin kita rasa cukup dulu ya pembahasan kita ini tentang, mungkin ini namanya ya kesadaran semesta ya. Ya silahkan mencari judul. Ya karena memang apa ya, semesta itu kalau kita bahas mungkin banyak sekali yang bisa kita bahas. Akan berjilid-jilid. Nah ya nanti teman-teman bisa, teman-teman yang setia mengikuti channel ini, nanti kami akan buat lagi episode-episode tentang kesadaran semesta ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi teman-teman, dan tentunya apa ya, lebih bisa men-trigger kesadaran diri sejati kita masing-masing. Walaupun nanti proses itu pasti berbeda-beda yang ditempuh oleh masing-masing kita semua gitu. Ya, sudah ada cukup. closing statement. Wah, bahasa. Ya, kesannya gimana Teh? Kesannya apa ya? Bingung kalau kesannya. Bersyukur aja sih, sudah semakin belajar dan jangan berhenti belajar. Nah, iya. Terus lebih mengerti lagi kesadaran tuh sampai di mana, yang tadi mungkin kita apapun saat ini ya kita sadar sedang melakukan apa gitu ya Teh ya. Gitu sih, itu aja. Makasih. Iya. Oke. Teman-teman, kita akhiri dulu diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada Kang dan Teteh, terutama yang rajin mengikuti latihan olah nafas dan juga selalu mengikuti diskusi kami ini tentang kesemestaan. Dua itu. Terima kasih pula kepada Teh Halina. Ya, terima kasih Teteh waktunya. Waktunya ya. Kita tuh mau bikin terus waktunya. Waktunya. Kang Kaso juga terima kasih sebagai kameramen. Kita Ya. pamit. Oke. Kami izin pamit dulu. Assalamualaikum. Sampraja.